Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Adat Madani. Saya kuliah di UIN Raden Intan Lampung, Fakultas Syariah, jurusan Hukum Tata Negara, semester 5, NPM 1821020041. Di sini saya membuat video untuk memenuhi mata kuliah Hukum Acara Perdata dan Peradilan Agama. Dosen Herpin Yoki Pradika MHI. Baiklah, langsung saja ke materi. Gugatan, tuntutan hak isi, kompetensi dan kumulasi atau penggabungan gugatan. Tuntutan hak, persoalan yang dihadapi seorang yang diajukan ke pengadilan perdata dalam bentuk tuntutan hak ada dua macam, yaitu 1. Persoalan yang mengandung konflik, dan yang kedua, persoalan yang tidak mengandung konflik. Tuntutan hak dalam pasal 142 ayat 1 RBG atau pasal 118 ayat 1 HIR disebut tuntutan atau gugatan perdata, merupakan tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah atau main hakim sendiri. Tuntutan hak harus mempunyai kepentingan yang cukup. Di sini ada dua macam tuntutan hak, yaitu permohonan dan gugatan yang bertitik tolak pada ada atau tidak adanya sengketa. Tuntutan hak yang mengandung sengketa disebut gugatan, di mana terdapat sekurang-kurangnya dua pihak, yaitu penggugat dan tergugat. Tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa yang disebut permohonan, di mana hanya ada satu pihak saja, yaitu pemohon. Isi gugatan, yaitu bentuk gugatan adalah surat, oleh karenanya harus memenuhi syarat sebagai berikut, seperti 1. Tempat dan tanggal gugatan itu dibuat. 2. Kepada siapa atau kemana gugatan itu ditujukan. Dan yang ketiga ialah isi gugatan. Ditinjau dari isi gugatan, pasal 8 RP menentukan bahwa gugatan memuat 1. Identitas para pihak, 2. Posita, dan yang ketiga petitum. Identitas para pihak dalam perkara perdata biasanya terdiri dari dua pihak, yaitu pihak penggugat dan pihak tergugat. Para pemihak dapat beracara secara langsung di depan pengadilan atau dapat mewakilinya kepada seorang kuasa dengan kuasa khusus. Para pihak itu dibedakan atas dua, yaitu satu pihak material dan yang kedua adalah pihak formil. Pihak material adalah pihak yang berkepentingan secara langsung, yaitu penggugat dan tergugat. Pihak formil yaitu pihak yang secara formil tanpa dan beracara di depan pengadilan, yaitu penggugat, tergugat, dan kuasa hukum. Identitas para pihak tiada lain adalah jati diri atau ciri-ciri masing-masing pihak, baik penggugat maupun tergugat, terutama nama dan alamat atau tempat tinggal, domisili atau tempat kedudukan. Di samping itu, untuk menambah kelengkapan dan kejelasannya, biasanya perlu dicantumkan pula umur, pekerjaan, dan status perkawinan. Untuk perkara-perkara tertentu perlu pula dicantumkan agama, seperti dalam perkara perceraian. Baiklah, selanjutnya posita. Posita adalah dalil-dalil dari penggugat yang menjadi dasar-dasar atau alasan-alasan gugatan penggugat. Posita ini memuat dua hal pokok dalam uraian, yaitu
Satu, dasar-dasar atau alasan-alasan yang menguraikan mengenai fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang mendeskripsikan duduknya masalah. Dua, dasar-dasar atau alasan-alasan yang menguraikan mengenai hukumnya, yaitu memuat hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat, hubungan hukum penggugat dan atau tergugat dengan materi atau objek sengketa. Selanjutnya, petitum. Petitum adalah apa yang dimohonkan atau dituntut supaya diputus demikian oleh pengadilan. Dalam putusan pengadilan, petitum ini menjawab. Petitum ini mendapat jawaban dalam amar atau diktum putusan pengadilan. Petitum gugatan haruslah dirumuskan dengan jelas dan cermat karena berimplikasi luas baik dalam proses persidangan maupun nanti setelah putusan dimohonkan eksekusi. Perumusan petitum harus mempunyai keterkaitan yang jelas dengan perumusan posita. Setiap tuntutan dalam petitum haruslah dapat dicari dasarnya dalam posita. Dengan kata lain, tidak ada bagian dari tuntutan dalam petitum yang tidak ada uraiannya dalam posita. Selanjutnya, kompetensi. Dalam hukum acara dikenal dua macam kompetensi atau kewenangan, yaitu satu, kompetensi atau kewenangan absolut, dan yang kedua, kompetensi atau kewenangan relatif. Baiklah, di sini sedikit menjelaskan tentang kompetensi absolut, yaitu kompetensi absolut adalah kewenangan badan peradilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara absolut atau mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan peradilan lain baik dalam lingkungan peradilan yang sama atau pengadilan negeri dengan pengadilan tinggi yang sama-sama dalam lingkungan peradilan umum maupun dalam lingkungan peradilan yang berbeda. Jadi dengan demikian kompetensi absolut ini adalah untuk menjawab pertanyaan pengadilan macam apa atau dalam pengertian lingkungan peradilannya dan jenjangnya yang berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara tertentu tersebut. Selanjutnya, kompetensi relatif. Kompetensi relatif sering pula disebut dengan kewenangan nisbi yang menyangkut pembagian kewenangan mengadili antara pengadilan jenis berdasarkan yurisdiksi wilayahnya. Artinya bahwa suatu pengadilan hanya berwenang mengadili perkara yang subjeknya atau objeknya berada pada wilayah pengadilan yang bersangkutan. Misalnya antara pengadilan negeri Denpasar dan pengadilan negeri Gianyar. Jadi kompetensi relatif dalam ukuran acara perdata adalah untuk menjawab ke pengadilan negeri mana gugatan harus diajukan. Dan di sini saya ingin sedikit menjelaskan tentang materi yang terakhir, yaitu tentang kumulasi atau penggabungan gugatan. Dalam perkara perdata sekurang-kurangnya ada dua pihak, yaitu penggugat dan tergugat. Masing-masing pihak dapat terdiri dari satu orang atau lebih dari satu orang. Demikian pula tuntutannya dapat terjadi hanya satu tuntutan dan dapat pula terjadi ada beberapa tuntutan dalam satu gugatan. Kumulasi atau penggabungan gugatan kumulasi ini ada dua jenis, yaitu satu, kumulasi subjektif dan kumulasi objektif. Kumulasi subjektif terjadi apabila para pihak terdiri dari lebih dari satu orang atau subjek hukum. Syarat untuk kumulasi subjektif ialah bahwa terhadap tuntutan yang diajukan tersebut haruslah ada hubungan yang erat antara satu subjek atau orang dengan subjek orang lainnya.
Apabila hubungan itu tidak ada, maka harus digugat secara tersendiri. Kumulasi objektif adalah penggabungan beberapa tuntutan dalam satu perkara sekaligus. Untuk kumulasi objektif pada umumnya tidak disyaratkan bahwa tuntutan-tuntutan itu harus berhubungan erat satu sama lain. Akan tetapi dalam 3 hal kumulasi objektif itu tidak dibolehkan ialah: 1. Kalau untuk suatu tuntutan atau gugatan tertentu diperlukan suatu acara khusus, sedangkan tuntutan yang lain harus diperiksa menurut acara biasa, maka kedua tuntutan itu tidak boleh digabung dalam satu gugatan. Dan yang kedua, demikian pula apabila hakim tidak wewenang secara relatif untuk memeriksa salah satu tuntutan yang harus diajukan bersama-sama dalam satu gugatan dengan tuntutan lain, maka kedua tuntutan itu tidak boleh diajukan bersama-sama dalam satu gugatan. Dan yang ketiga ialah tuntutan tentang bezid tidak boleh diajukan bersama-sama dengan tuntutan tentang agendum dalam satu gugatan. Baiklah, itulah hasil dari sedikit pemaparan dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.